Selamat datang di channel YouTube Emma Education. Jadi kali ini kita akan belajar Microsoft Excel. Bagaimana caranya membuat tabel keuangan sederhana, laporan keuangan sederhana, terus belakangnya dikasih titik XLS. Kita enter. Jadi kita bisa langsung download file Excel-nya ya. Nah, ini sudah terdownload, kita buka. Jadi barangkali laptop kalian lemot, itu bisa membuka satu aplikasi saja, misalkan Microsoft Excel ya Microsoft Excel aja gitu ya. Terus kemudian ini karena beda versi Microsoft Excel-nya, kita enable editing. Ini Microsoft Excel-nya saya pakai 2019, mungkin data yang di-download tadi versi di bawahnya Microsoft Office 2019. Jadi ini tinggal kita edit ya. Ini kalau misalnya kita mau menggabungkan kedua sel tersebut bisa menggunakan merge cell, merge and center ini ya. Ini kita klik 2 kali biar muncul terus ya. Kalau kita mau menyembunyikan menu, diklik 2 kali. Terus kemudian ini kalau di Microsoft Office 2019 ya. Kita gabungkan lagi, klik 2 kali biar dia sama-sama ada di tengah. Nah, ini sudah ada keterangan. Biasanya ini laporannya itu laporan keuangan sederhana periode 2024. Ini keterangannya kas, piutang usaha, perlengkapan segala macam ini. Jadi kredit itu adalah pemasukan ya. Kalau debit itu adalah pengeluaran. Keluar. Nah, cara mengedit teks atau sel, ini istilahnya sel satu kotak ya. Kita klik 2 kali, spasi, lalu garis miring, masuk atau pemasukan ya. Terus kita enter. Nah, ini pindah-pindah selnya bisa menggunakan klik kiri ya. Terus untuk menggeser ke atas ke bawah itu bisa menggunakan scroll yang ada di mouse. Terus ini pengeluarannya ini ada RP-nya ini, dia berasal dari ketikan ya. Ini kita hapus ya semuanya. Kita delete. Nah, ini yang anggap aja ini kita hanya edit dari awal aja guys ya. Ini saya hapus ya. Tadi cara ngapusnya itu tadi diseleksi lalu di delete keyboard ya. Di blok ya istilahnya, di blok seperti ini. Lalu kita seleksi dari baris 16 sampai sesuai kebutuhan ya. Lalu kita klik kanan, kita delete biar nggak terlalu banyak. Terus kemudian kita ke bagian keterangan ini ya. Keterangan jadi pemasukan itu dapat modal usaha. Terus kemudian di belakang sendiri itu ada namanya hasil penjualan. Enter. Kita selain menggunakan mouse bisa menggunakan arah panah di keyboard. Lalu modal usaha, lalu setelah menggunakan modal usaha, lalu kita gunakan untuk pembelian bahan baku, terus operasional. Setelah operasional, lalu pengeluarannya lagi adalah transportasi, misalkan ya, transport. Udah. Untuk geser ke kanan bisa juga menggunakan tab, guys. Lalu ini kita tinggal atur pengeluarannya dan pemasukannya ya. Modal masuk misalkan 10 juta. Terus ini kan kita ingin menjadikan dia ke rupiah ya. Di sini ada yang namanya itu ini ya. Apa ini? Number format. Kita ganti ke accounting ya. Accountingnya di sini kita ganti ke rupiah ya. Di sini ada more accounting format. Kita ganti simbolnya menjadi rupiah. RP. Kita bisa mencari menggunakan ini IDR. Kalau IDR ini formatnya IDR guys ya, bukan RP ya. Kita cari
RP ya. Nah, ini RP, ini Indonesia. Indonesian ini ya. Oke. Terus ini desimalnya ada di atas ini ya, kita kurangi. Di sini tidak menggunakan titik ya, tapi menggunakan koma, tergantung standarisasi ini komputer kita, guys. Ini komputer atau laptop saya ini menggunakan standarisasi bahasa Inggris. Jadi kalau di Inggris itu angka ini tidak dipisah dengan titik tapi dengan koma. Terus kemudian pembelian bahan baku 5 juta. Enter. Nah, di sini biar kita bisa sekalian langsung semuanya itu berbentuk rupiah, kita seleksi seperti ini, guys, atau kita blok. Lalu kita ganti accounting. Kita rubah ke rupiah di sini ya. Kita cari lagi format RP Indonesia. RP ini Indonesian. Oke. Desimalnya ini kita kurangi jadi 0 ya. Oke. Nah, ini jadi tiap kita ngetik di bagian kolom debit dan kredit itu sudah otomatis muncul rupiah. Lalu operasionalnya 1 juta. Ngeditnya selain menggunakan klik 2 kali mouse bisa menggunakan F2 juga ya. Lalu kita backspace, enter. Terus kemudian transportnya ini 3 juta. Terus hasil penjualannya itu kan pemasukan ya. Jadi pemasukannya menjadi 11 juta. Nah, terus sekarang rumusnya bisa menggunakan sama dengan ya. Sama dengan, lalu sum itu untuk penjumlahan ya. Kita arahkan ke atas, lalu shift-nya ditahan, arahkan atas lagi ya. Enter. Itu kalau menggunakan keyboard. Kalau mau menggunakan mouse, kita ketik dulu sama dengan, lalu zoom, buka kurung, kita seleksi atau kita blok menggunakan mouse bagian yang ingin dijumlahkan ya. Terus di enter. Nah, ini ada 21 juta. Terus kemudian sekarang cara menghitung laba rugi ya. Atau keuntungan. Keuntungan terus sama dengan keuntungannya itu kan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran ya. Enter. Jadi keuntungannya sekitar 12 juta, kita bisa menggantinya menggunakan saldo ya. Saldo seperti ini, terus kemudian kita ganti menjadi tabel ya. Ini tabel. Lalu untuk mempertebal teks bisa menggunakan bold seperti ini ya. Jadi ini saldonya sekitar 12 juta. Oke, jadi ini tinggal di save ya. Di save, nanti akan tersimpan otomatis data yang kita download ini sudah berubah ya. Terus kita close. Jadi sekian dulu ya tutorial dari MI Education YouTube. Sampai jumpa. Terima kasih.